Termasuk yang lagi heboh itu antara plagiat Afi dari Banyuwangi yang dielu-elukan media, diundang ke istana. Sementara di Aceh ada pemuda yang menemukan listrik ya dari pohon kedondong yang dicuekin istana, nggak masuk media. Termasuk Musa yang hafal 30 juz yang mengharumkan nama negara. Banyak sebenarnya di Indonesia ini dulur ya. Kalau Anda tahu Indonesia ini kalau betul-betul digali potensinya, mau cari 1000 zakir naik di Indonesia ini ada. Tapi kan Indonesia kan nggak butuh orang sejati, kan nggak butuh. Orang tulus, orang murni, orang jujur, orang baik, orang berpotensi, orang yang betul-betul permata itu nggak butuh. Yang dibutuhkan Indonesia ini yang pengecut, yang pinter manipulasi, yang pinter acting, yang mau dipoles, yang mau diragati, yang mau dibayar, yang penjilat, yang ngono-ngono itu yang butuh Indonesia. Masya Allah. Aku jadi berhayal, kapan-kapan kalau aku ada tanah luas gitu, ada pesantren, ada lebih tanah itu aku mau nanam pohon kedondong. Ya kan? Subhanallah loh, itu kalau dikembangkan itu bisa menghemat listrik itu rakyat kecil nggak perlu bayar listrik lagi tuh. Dan aku punya feeling nih, jangan-jangan Naufal Rafiq itu sudah dilirik negara-negara lain, jangan-jangan itu Jerman, Brunei itu jangan-jangan sudah malah orang luar yang menghargai anak-anak negeri yang berpotensi. Orang-orang dalam negeri sendiri ya kacau balau, ruwet, fitnah, ndak karu-karuan menekui. Ya Allah, Pak Jokowi. Oh. Ayo, lah aku ngomong Pak Jokowi, error otak ya wis ya. Ustadz kok ngomong politik? Lu memang ndak boleh Ustadz ngomong politik. Ustadz itu boleh ngomong apa saja. Siapa yang larang Ustadz gak boleh ngomong politik? Ustadz, aku gak tutup, ngerasa narare. Iki duduk politik, Rek. Lek ngomong Jokowi, ngomong Indonesia, itu bukan ngomong politik. Itu refleksi dari apa ya? Mencari ilmu, mencari solusi sumbangsih, bukan politik. Goblok itu aja nemen-nemen po ore. Aja nemen lah, ya, dibatasi lho goblok itu aja dientek-entek dhewe ngono. Nek ngomong politik itu jurkam. Ya. Yo sawakmu ngerti lah, ngene iki duduk politik. Justru ini sumpah. Lah ya apa masa mau diem? Nggak bisa, Rek. Orang suruh diem itu nggak bisa. Ya. Kalau aku ngomong Jokowi, ngomong Ahok, ngomong Habib Rizik, ngomong Indonesia, itu bukan ngomong politik, itu justru kepedulian. Dan alhamdulillah sampai detik ini posisiku netral. Ya nggak tahu dibayar si A, dibayar si B, ya nggak dapat uang dari YouTube, ya nggak dapat uang dari Facebook. Dulu sempat dapat uang dari YouTube, ya tak sedekah-sedekah no. Aku nggak cari uang dari video-video gini, gak paten, Rek. Justru aku ini lek ngomong Jokowi, itu berarti aku sayang kalau Jokowi. Ayo, dijual. Ayo, siapa yang merasa cinta Jokowi, sayang Jokowi, dukung Jokowi, ayo didu sama saya, ayo. Besarnya cintamu dengan Jokowi, dengan besarnya sayangku sama Jokowi, yuk. Aku sayang, aku emak, aku seakan kalau Jokowi ku malah. Kamu masa tahu, dan kan nggak perlu tak publis tiap habis sholat akhiri Al-Fatihah, ya Allah, seakan wong iku, presiden sijiku, bla 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 bla, masa Anda tahu? Tapi kan memang, ya opo, delok Kapolri ini yang ngono, tambah suwe, tambah kudu. Ya apa? Mana ada PKI?
Mana ada PKI? Kalau ada PKI gebuk, tendang. Kan gitu Jokowi. Loh, PKI-nya di depan meripati loh, kok nggak ketok loh, ya apa sih? PKI-nya loh ada di anggota DPR, bahkan satu partai loh sama beliau itu. Kalau Pak Jokowi, kok mana PKI-nya? Tendang kalau ada PKI, gebuk. Yang sebetulnya bukan terlibat anggotanya, tetapi karena orang tua atau mungkin karena paman dan sebagainya. Perkiraan Anda ini ya? Iya, saya pernah hitung-hitung ya, bukan hanya perkiraan tapi hampir tepat lah gitu ya. Itu kalau baru anaknya ya, anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta belum lebih. Cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Betul, sudah punya 2 hati. Berarti 20 jutaan ya, begitu ya. Jutaan, ya. Sebab analisa minggu lalu semalam juga menyebutkan mungkin sekitar 20 jutaan. Iya, betul. Gitu ya. Apa dia? 13 menit. Ya apa rek? Nanti kalau ada orang yang informasi PKI, mana ada PKI, mana ada PKI, gebuk. Nanti kalau ada orang ngasih informasi PKI, ditangkap, jadi terdakwa, kayak Ustadz Alfian Tanjung gitu. Ya apa? Ada orang kehilangan sapi, lapor polisi, Pak polisi, ada orang itu maling sapi, kamu saksinya? Iya. Malah saksinya jadi terdakwa. Saya kan hukum kan ngono di Indonesia ini. Anak kecil pegang obor, boy opo sapa sing ngomando, jeneng arek cilik, bunuh Ahok, pegang obor. Waduh. Seanak-anake presiden blow up. Sementara di Kalimantan Pondendi kuwi gerombolan wong bawa parang bunuh Fahri Hamzah, gak ono masalah. Ya apa? Loh kalau aku jadi presiden rek, loh coba, ini itu politik iki, coba. Gus Nur memperkeruh suasana. Kalau omongan seperti ini kamu anggap memperkeruh suasana, berarti otakmu yang keruh, pikiranmu sing kotor. Ya, kamu kalau mau gagal paham, kalau kamu mau ngajak debat saya, khususnya di dunia maya, kemarin Bik Nur admin tuh nunjukkan orang di dunia di Facebook, Gus, Bi, coba lihat ini. Ini orang nih kalau komentar kotor terus, nyinyir terus. Dilayani ya. Ada admin yang ngomong. Mana orangnya? Coba lihat. Lo tak delok raine ireng bleketek ngono, aurane blas ngono. Lho, iki bloko suto lho, iki duduk takabur lho. Awakmu cek ngerti, orang tuh ada kasih omongan halus kan ya ngerti ya. Tambah ngelunjak. Jadi mesisan dikaya omongan sing cetong ini. Lek katanya ngejak debat aku, lek kamu ngomong ngajak mencari perhatianku, pantesno awakmu iku. Gus Nur nulis buku. Oh, berarti aku kudu bisa nulis buku. Gus Nur nulis 12 judul buku. Berarti aku akan nulis 14 judul buku. Misalnya ya. Oh, Gus Nur kalau ceramah ribuan orang, berarti aku harus bisa ceramah dulu ribuan orang jamaahku. Fanspage-nya Gus Nur itu 45.000 orang followernya. YouTube-nya Gus Nur tuh begini-begini. Oh, berarti aku harus punya fanspage dulu minimal 50.000 orang dulu. Gus Nur bikin lagu ya. Oh, aku harus bikin lagu dulu. Gus Nur tuh seminar ya. Oh ya, bikin seminar juga. Aku harus jadi mentor, aku harus jadi motivator. Serasino, baru kok aku ngelirik awakmu. Wah, ini layak berarti tak layani lek ngono. Lah akun gak jelas, raimu ireng bleketek yo gak ganteng. Yo gak ayu. Ekonomimu yang gak jelas. Iki duduk takabur ngene iki, utekmu cek resik ngono lho. Lah awakmu modelmu kayak ngono, masih awakmu komentar sampai jebol kok. Handphonemu sampai merocot cangkemmu ya gak kira tak layani. Delok raimu senek aku. Coba loading teman. Paham. Kalau mau gagal paham, kalau mau ngajak debat pantes nosik lah. Minimal, oh berarti ini banding lah. Ngono lho.
pesta gay, pesta gay. Kalau ngomong nggak cukup rek cangkem iki dikasih waktu 2 jam nggak tutup. Melihat kondisi bangsa ini nggak cukup. Nih tak lanjut ya. Kalau aku jadi Presiden Jokowi, loh, aku sayang karo Jokowi iki, ya. Sayang aku. Coba kalau aku jadi Presiden Jokowi. Kapolri, TNI, Menteri Hukum dan HAM, Ketua Ikatan Dokter Indonesia dan semua yang terkait, ayo kumpul semua ke istana, sini. Lele aku jadi Jokowi loh ya. Ojo gagal paham sih, sini. Duduk, ulama semua sini. Ini ada buku judulnya Undercover Jokowi. Penulisnya Bambang Tri. Iki nuduh aku, fitnah aku, jarine aku iki anak PKI, jarine aku iki turunan PKI. Ya sebenarnya nggak usah dilayani sih, cuman ini sudah jadi isu nasional. Bahkan sudah diangkat oleh Karni Ilyas di acara ILC. Rakyat kabeh seru. Ini kalau didiamkan, ini jadi polemik, jadi fitnah. Ya apa kira-kira? Ayo, panggil Bambang Tri, kita hormati dia, kita muliakan dia, panggil ke istana. Terus kita lakukan tes DNA sesuai permintaannya dia, disaksikan oleh rakyat seluruh Indonesia dan disaksikan oleh penduduk seluruh dunia. Ayo kita buat hajat ini. Kira-kira Jokowi ini piye kira-kira? Jangan anggap ini sepele loh, itu kan nggak penting loh. Kamu ya apa? Lebih nggak penting mana karo Afi plagiat ngono iku. Dan banyak hal-hal yang mubazir yang sebenarnya nggak penting. Coba. Ayo ya apa kira-kira? Terus dilakukan tes DNA di hadapan seluruh penduduk Indonesia, rakyat Indonesia. Wahai rakyatku, ini aku akan melakukan tes DNA. Kalau ternyata aku betul-betul anak PKI, ada darah PKI, maka aku minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau ternyata yang ditulis oleh Bambang Tri itu benar, aku memalsukan jati diri, identitas dan semuanya, maka aku minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Mintakan saya ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa saya. Tetapi kalau ternyata tidak terbukti saya bukan anak PKI, maka monggo terserah Bambang Tri mau diapakan, mau ditembak mati, mau dihukum seumur hidup, atau saya maafkan. Itu tergantung nantilah. Kira-kira kalau begini piye? Masa ngene merendahkan Jokowi? Masa gini ini memperkeruh suasana? Ya enggak rek. Pikiran musim keruh, utak musim keruh, atau jangan-jangan kamu bagian dari rezim ini, wasallam cangkemus warak badok dua rezim ini mungkin ya. Ya kan enggak kan? Penulisnya ditangkap, penulisnya dipenjara. Kepolisinya berpendapat dari ini buku ini enggak berbobot. Sudah di Rocky Gerung yang di acara LC itu sudah. Enggak ada uji akademis dan sebagainya, enggak ada. Alfian Tanjung terang-terangan detail sekali membahas PKI, ditangkap. Coba kalau aku jadi presidennya, polisi, Kapolri, rangkul itu Alfian Tanjung, rangkul itu. Ayo, mosok sih? Kalau memang benar bahaya nih Indonesia ini, NKRI ini, kalau memang di dalam NKRI ini banyak anak-anak PKI ini bahaya ini. Coba itu Alfian Tanjung itu kita fasilitasi, bener nggak itu? Diadakan riset. Kira-kira lek ngene iki piye kira-kira? Ayo, sing waras jawab, sing waras. Parah saudaraku, wis to parah, Masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa menit sih? Santai. Kemarin ada Roy Martin sama siapa itu? Siapa sih itu? Jenguk ke Makau Brimob sana. Jenguk Ahok, ternyata nggak boleh. Itu pun kita nggak tahu saiki Ahok itu di penjara tenanan Bunangdi. Bukan rakyat seudon, tapi memang pemimpin penguasanya yang selalu menciptakan ruang-ruang untuk rakyat bisa berpikir negatif. Iya. Masya Allah. Terutama Pak Tito, Pak Kapolri ya, Pak Tito.
Anda sadar nggak Pak Tito ya? Sadar nggak Anda Pak Tito? Sadar nggak kalau Anda itu jangan-jangan entah 70%, entah 80%, bahkan jangan-jangan 100% rakyat mayoritas Muslim Indonesia ini apa ya, sakit hati dengan Anda ini, nggak respect belas. Di mata kami Anda itu betul-betul nggak adil, dolim. Apa Anda nggak sadar nanti kalau Anda wafat, kalau Anda mati, yang mendoakan Anda, yang mensolati Anda itu orang Islam. Loh, masa ngene iki memperkeruh suasana? Gus Nur ngomong politik, masa ngene nih ngomong politik? Ini aku ini karena cinta karo Indonesia. Aku nggak usah, saya Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila, NKRI harga mati. Kalau saya nggak perlu gembar-gembor ngono rek, sampai tetes darah penghabisan pun aku cinta NKRI. Tapi nggak perlu tak gembar-gemborkan. Subhanallah, barakallah. Makanya mubahalah itu perlu. Ya. Syiah itu kan bahaya saudaraku. Ya di dalam agama di Indonesia ini kan Islam, Kristen, Buddha, apa mana, Konghucu, kepercayaan bolehlah ya. Kalau Syiah itu kan bukan bagian. Tapi di DPR banyak orang Syiah. Di Jakarta banyak orang Syiah. Sudah ada ulama-ulama yang betul-betul cinta NKRI itu yang ngasih masukan. 2 tahun yang lalu aku bikin video, mungkin masih ada di YouTube. Pak Jokowi, bersihkan Syiah dari Indonesia. Tapi aku sadar sopa aku iki, enggak terus direken omonganku. Lu ngomong-ngomong ini kan berarti karena aku cinta NKRI, Rek. Insyaallah. Habib Rizik, tenang saudaraku, Habib Rizik pasti pulang. Anda ini kadang-kadang Habib Rizik lambat pulang atau cepat pulang itu sebenarnya bumerang buat polisi, bumerang buat kamu semua yang selama ini menghujat Islam, ya kaum-kaum munafik. Kalau memang non Muslim nggak masalah lah. Ini orang Islam. KTP-nya Islam, bajunya Islam, pecinya Islam, surbannya Islam, ngomongnya Islam, Facebooknya Islam, tapi hatinya munafik, otaknya otak kapitalis, duit tak utak itu. Kayak orang gini loh, kalau belum nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, nikah dong, impoten, lemah syahwat, nggak laku, ayo nikah, ayo nikah. Ada kan orang seperti itu. Begitu sudah nikah, kapan dong punya anak? Kapan dong punya anak? Wah, nggak punya anak nih. Mandul nih. Mandul. Ada tuh orang seperti itu. Nanti begitu hamil, begitu lahir punya anak laki-laki misalkan. Kok punya anak laki-laki sih? Coba perempuan. Kamu seperti itu. Habib Rizik belum pulang. Kamu artikan yang macam-macam. Pengecut, Habib mesum, Habib cabul, tidak taat hukum, bla 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 bla. Nanti begitu Habib pulang, apalagi dan apalagi. Mubahalah, Rek, mubahalah. Tenang saja, aku sudah ada video yang pertama itu, mubahalah. Bukan berarti kalau sudah mubahalah terus percuma ada hukum. Enggak. Mubahalah itu kayaknya perlu. Aku kalau sampai terjadi mubahalah, aku tak duduk di depan nanti. Ayo sampaikan yuk Habib Rizik, yuk mubahalah aja yuk. Iya. Ayo kalau memang antum orang yang didolimi, sekalian biar celaka semua orang Jakarta itu. Istananya, Kapolrinya, jenderalnya semua. Yang selama ini munafik menghujat antum, biar tenggelam semua diazab sama Allah. Termasuk penduduk-penduduk dunia maya kabeh tanpa terkecuali. Jadi biar clear gitu loh. Iya, mubahalah jadi istiqlal.
Tapi kalau ternyata antum yang dolim, lah coba, kan imbang aku ngomongin ini. Ternyata antum yang dolim, antum yang betul-betul sumber kedoliman, ternyata memang antum itu betul-betul zina, maka biar antum yang nanggung dosanya gitu. Antum dan keluarga antum. Perbandingannya kan antum, harim antum, walat antum, ya berapa itu? Oke, itu perbandingannya. Kalau Anda betul-betul, kalau Habib itu orang yang betul-betul dolim ya, zina dengan Firza, selingkuh dengan Firza, maka antum yang dilaknat, antum bersama keluarga antum, misalkan. Ya kan? Tetapi kalau ternyata antum tidak berapa? Antum, istri, walat, ya harim, walat, siapalah? Oke, keluarga antum anggaplah misalkan 10 orang misalkan. Yang Anda bawa ke mubahalah itu ya 10 orang antum. Itu yang dilaknat. Tapi kalau ternyata antum yang didolimi, antum yang difitnah, antum gak zina, antum gak salah, maka biar seluruh istana, biar seluruh jajaran hukum kepolisian, biar seluruh rakyat-rakyat Indonesia diseleksi sama alam, dikelalapnya seperti bagaimana Nabi Nuh dulu, bandang Nabi Nuh dulu. Sedang mari dulu. Aku ikut nanti berdiri di situ nanti. Pulang, tidak mungkin nggak pulang saudaraku. Oke, saya tutup ya kultum ini dengan satu ayat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qul ja'al haq wa qul ja'al haq wa zahaqal batil wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Masukkan ayat ini ke dalam pikiranmu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Masukkan ke dalam hatimu. Kalau kebenaran telah datang, kata Allah, sebagaimana malam digantikan oleh siang atau siang digantikan oleh malam, maka yang namanya kebatilan pasti akan hancur, cur sehancur-hancurnya. Kalau memang Habib Rizik itu batil, kalau memang Habib Rizik itu batil, maka walaupun 5 juta, 7 juta umat Islam melindungi Habib Rizik, demi Allah Habib Rizik akan hancur, akan musnah. Kalau memang Habib Rizik itu batil, cetok. Kalau memang Habib Rizik itu batil, SP itu batil, walaupun dijaga oleh 1000 pengacara, 1000 rakyat, 1000 orang Islam, bahkan 10 juta orang Islam, 10 juta pengacara, Habib Rizik akan musnah. Tetapi kalau rezim ini yang batil, kalau Kapolrinya yang batil, kalau Kapoldanya yang batil, kalau presidennya yang batil, maka walaupun 9 naga membackingi, walaupun 9 juta naga bila perlu, walaupun 1 triliun melindungi, memoles, memanipulasi siapapun. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka istana akan kelelep, maka seluruh Kapolri, Kapolda dan jajarannya akan musnah, hancur. Termasuk yang munafik-munafik, Islam-Islam munafik. Bukan hanya itu, sak bojone, sak anake, sak keturunannya akan hancur. Masa diri ini memperkeruh rek? Aku ki sayang karo Indonesia rek. Kau ini kok dobel-dobel nemen kok tadi uang, ojo goblok-goblok nemen. Ayolah, kalau kamu cinta Indonesia, cinta NKRI, bantu Bapak Jokowi menemukan husnul khotimahnya. Bantu Kapolri menemukan husnul khotimahnya. Ojo taklid buta. Ayo, kalau salah-salah kritik. Kalau dusta, katakan dusta. Terus kata dusta kok tetap dijunjung-junjung, disanjung-sanjung. Tiada hari tanpa dusta di alam-alam terus. Ayo, aja teman-teman.
Kalau Anda lihat Jokowi, Kapolri, semuanya itu rezim ini melakukan kesalahan, baik kecil atau besar, dan Anda tetap membiarkan itu, memuja itu, menutup mata, berarti Anda iblis, Anda setan. Setan dan iblis itu apa? Ideologinya apa? Setan dan iblis itu paling nggak seneng kalau ada hambanya menemukan husnul khotimah, paling nggak seneng kalau ada hamba menuju pertobatan, paling nggak seneng. Pun saya akhiri, 20 menit, piro. Wis terserah monggo, yang mau gagal paham mau sakar, sempal utak mau gak popo. Yang mau komentar nyinyir negatif silakan. Aku gak terikat oleh kamu semua, asal gak terikat oleh siapapun, dimensi apapun. Aku gak mangan di Facebook, aku gak mangan di YouTube, aku gak mangan bangun pesantren, gak dibantu pemerintah, gak dibantu politik. Aku hidup di Indonesia juga nggak nganggur, nggak gratis, ya. Aku juga berbuat untuk Indonesia dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Yang melahirkan anak-anak penghafal Quran, lualah sak piturute. Pun, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Supaya adem pikirannya, tak tutup salawat 1 kali supaya adem. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo, yang satu hati, yang satu resonansi, yang cinta NKRI, cinta Indonesia, yang cinta kejujuran, yang cinta kesejatian, yang bukan munafik. Ayo sarang-sarang maca sholawat. Muka-muka Indonesia sandang waras. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, siapapun yang batil, siapapun yang zalim, entah itu ulamanya atau penguasanya, hanya Engkau yang maha teliti ya Allah. Kalau ulamanya yang zalim, kalau ulamanya yang batil, maka tenggelamkan, musnahkan ya Allah ulama-ulama yang batil itu. Tapi kalau penguasanya yang batil, rezimnya yang batil, maka musnahkan sampai ke akar-akarnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.